perkenalkan nama saya Wida Ristanti. Saya dari jurusan D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Melalui kesempatan kali ini, lewat video ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu dari bencana non-alam, yaitu COVID-19 yang sekarang sudah menjadi pandemi global. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui apa itu pandemi. Pandemi menurut KBBI adalah tersebar luasnya suatu penyakit atau wabah di suatu wilayah, benua, atau di seluruh dunia. Nah, setelah kita tahu apa itu bencana non-alam dan juga pandemi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa sih itu COVID-19? Lalu, apa perbedaannya coronavirus, nCoV-19, dan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis virus corona. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Gejala umum dari COVID-19 antara lain demam, batuk kering, kelelahan, sakit kepala, dan juga gejala yang lebih jarang seperti hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri otot atau persendian, mual muntah, dan juga diare. Virus ini diperkirakan menyebar dari orang ke orang melalui yang pertama, transmisi tetesan, yaitu dari tetesan pernafasan orang yang bersin atau batuk. Kemudian yang kedua, transmisi aerosol, atau ketika seseorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga, transmisi kontak, seperti menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Dan yang terakhir, transmisi langsung, seperti berciuman, berjabat tangan, dan lain-lain. Setelah kita tahu definisi, gejala, dan cara penularan dari COVID-19, saya akan membahas tentang perbedaan antara virus corona, nCoV-19, dan COVID-19. Langsung saja, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti SARS dan MERS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19. Nah, sedangkan nCoV-19 adalah salah satu jenis virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Itulah mengapa disebut novel coronavirus 2019, yang berarti salah satu jenis virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Sedangkan COVID-19 adalah penamaan resmi yang diberikan oleh WHO untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Lalu, kenapa COVID-19 ini dideklarasikan oleh WHO sebagai pandemi global? Karena COVID-19 ini merupakan penyakit atau wabah yang tersebar di seluruh kawasan atau bahkan di seluruh dunia. Nah, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu pandemi. Pandemi adalah suatu penyakit baru yang menyebar di seluruh dunia yang awalnya hanya epidemi saja, yaitu di kawasan Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Melansir data real-time yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins, jumlah infeksi per Senin tanggal 6 April 2020 adalah sebanyak 1,27 juta kasus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari COVID-19 bagi kesehatan maupun bagi negara. Dampak negatif bagi yang terkena virus corona atau COVID-19 yaitu dapat mengalami ARDS atau sindrom distres pernafasan akut, penurunan fungsi paru-paru, dan juga pneumonia, bahkan dapat mengalami kematian. Sedangkan dampak negatif bagi orang yang tidak terpapar atau negatif dari virus corona dapat mengalami kekhawatiran atau kepanikan berlebih yang dapat berujung pada depresi atau bahkan gangguan jiwa.
Nah, itulah tadi beberapa dampak negatif dari virus COVID-19 bagi kesehatan. Kemudian saya akan menjelaskan dampak negatif virus corona bagi negara. Yang pertama adalah membuat nilai tukar rupiah melemah. Penurunan nilai mata uang rupiah tak terlepas dari dampak buruk virus corona. Hal ini terjadi karena para pelaku pasar semakin khawatir terhadap kondisi bisnis di Indonesia. Sejak Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan adanya WNI yang suspek virus corona yang hingga saat ini melonjak drastis, total WNI yang positif virus corona. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia yang terdampak oleh penyebab virus corona ini, tapi juga negara-negara lain di dunia, sehingga menyebabkan ekonomi secara global pun tergoncang dan pada akhirnya terdampak pada melemahnya nilai mata uang rupiah di Indonesia. Nah, yang kedua adalah IHSG anjlok. Serupa dengan rupiah, sentimen pelaku pasar terhadap virus corona membuat indeks harga saham gabungan atau yang disingkat IHSG terus mengalami penurunan. Tercatat sejak awal tahun sampai dengan bulan Maret, IHSG tercatat turun 13,44% atau menuju level 5.452 poin. Level tersebut tercatat sebagai yang terendah. IHSG tercatat berada di poin terendah terakhir kalinya pada Mei 2017. Dan lagi-lagi, sebetulnya bukan hanya di Indonesia yang mengalami hal serupa. Indeks Wall Street juga mengalami penurunan akibat merebaknya COVID-19. Indeks utamanya seperti Dow Jones, S&P, dan Nasdaq harus terkoreksi antara 10-12%. Dan yang ketiga, meruginya sektor pariwisata. Dimulai dari dibatasinya penerbangan dari suatu negara, tentu dampaknya dirasakan oleh maskapai penerbangan. Hal ini juga berlaku untuk kapal pesiar, kereta, bus, dan semua angkutan umum, termasuk kendaraan pribadi. Dan seiring dibatasinya, maka terbatas juga turis yang berkunjung ke sebuah kota. Kemudian yang keempat, sekolah diliburkan. Kita semua tahu bagaimana reaksi sebagian besar siswa jika mendapat libur panjang dari sekolah. Tetapi, tanpa kita sadari, ketika sekolah diliburkan, ada beberapa dampak negatif yang akan siswa alami, seperti yang pertama, kurangnya interaksi sosial antar siswa. Kemudian yang kedua, indeks prestasi siswa akan menurun karena kurangnya interaksi pembelajaran yang efisien, juga proses pembelajaran daring yang bisa jadi kurang efektif karena guru dan siswanya tidak secara langsung bertatap muka. Kemudian yang kelima, harga bahan pokok melambung. Sesuai dengan prinsipnya, yaitu prinsip dasar ekonomi, yang mana tingginya jumlah permintaan yang tidak dibarengi dengan tingginya suplai akan membuat sebuah produk memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Contoh kecilnya seperti hand sanitizer dan juga masker, karena setiap orang ingin melindungi diri dari kemungkinan penularan virus corona tersebut. Nah, itulah tadi beberapa dampak negatif virus corona bagi kesehatan maupun bagi negara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dari virus corona COVID-19. Yang pertama yaitu lebih peduli dengan kesehatan. Pemberitaan mengenai wabah virus corona COVID-19 memang membuat panik di sejumlah negara. Namun di balik itu, karena wabah tersebut, kita sekarang lebih memperhatikan kesehatan dan lebih menjaga kebersihan. Kita juga jadi mengingat untuk peduli dengan sesama dan memaksa diri untuk bisa bekerja sama secara global dengan kompak melakukan social distancing juga isolasi mandiri. Dengan mengingat bahwa hidup manusia secara tidak langsung saling terhubung, kita diingatkan betapa berharganya kita satu sama lain. Kemudian yang kedua, seluruh dunia bekerja sama. Kasus pandemi COVID-19 telah membuat semua orang fokus pada hal yang sama dan pentingnya koordinasi juga kerjasama. Pemerintah dunia sekarang mengkoordinasikan tindakan pencegahan dengan bekerja sama yang belum pernah terlihat sebelumnya. China telah mengerahkan dokter dan ahli kesehatan masyarakat untuk membantu Italia dengan krisis yang sedang berlangsung. Warga Israel dan Palestina bersatu untuk memerangi epidemi. Pemerintah di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah ekonomi untuk membantu mereka yang rentan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, manusia saling membantu.
Ancaman pandemi telah menyatukan seluruh umat manusia untuk bersama melawannya. Manusia saling membantu tanpa perlu melihat suku, ras, atau kepercayaan. Kemudian yang keempat, kualitas udara membaik. Satu persatu negara melakukan lockdown dan social distancing, menutup akses keluar dan masuk wilayah di negaranya, termasuk di Indonesia yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bahwa di beberapa daerah menerapkan karantina wilayah. Pemerintah telah mengimbau orang-orang untuk tinggal di rumah, kantor-kantor, sekolah, dan banyak pusat perbelanjaan ditutup. Banyak pabrik menghentikan operasionalnya dan meliburkan karyawannya. Kemudian yang terakhir, hobi tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri. Kebijakan isolasi mandiri memberi kita kesempatan untuk bekerja lebih sedikit, menghabiskan waktu untuk mengobrol, membaca, memainkan musik, memasak, dan terlibat dalam semua kesenangan. Setelah kita tahu definisi dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 yang terjadi secara global ini, selanjutnya saya akan menjelaskan peran bidan dalam kasus COVID-19 ini, yaitu memberikan edukasi mengenai apa itu virus corona COVID-19 dan bagaimana cara agar terhindar dari paparan atau penularan virus corona. Karena sekarang telah diberlakukan social distancing, maka bidan dapat memberikan edukasi secara online. Kemudian, saya sebagai mahasiswa kebidanan ingin berperan serta dengan membagikan video ini. Bisa dibilang video ini sebagai sosialisasi online, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing, yang mana segala sesuatu harus dikerjakan di rumah dan lebih menjaga jarak dengan orang lain di luar sana untuk melindungi kesehatan orang lain dan diri kita sendiri. Dan saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara meningkatkan sistem imun agar kita tidak mudah terserang virus atau penyakit. Nah, yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian yang kedua, cukupi istirahat dan tidur. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Jadi, sangat penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai usia kita. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Kemudian, yang ketiga, hindari stres. Stres yang tidak terkendali dapat meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Jadi, perlu mengelola stres dengan baik agar kita tidak terjadi penurunan fungsi kekebalan tubuh. Kemudian yang keempat, rutin berolahraga. Sangat disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Nah, salah satu olahraga yang paling murah dan paling mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo kita rajin berolahraga. Kemudian yang terakhir adalah hindari rokok dan alkohol. Kenapa kita harus menghindari papasan asap rokok dan alkohol? Karena paparan asap rokok dan alkohol dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai COVID-19. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, marilah kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. Kita bisa, Indonesia bebas corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.